Mohon dibantu tekan subscribe. Kita tuh sebenarnya mau memberikan informasi detail tentang bagaimana supaya kedepannya kita bisa lebih sehat gitu loh Pak, untuk menangkal penyakit. Kalau ada yang mau liatin juga nggak apa-apa lagi Pak. Sini sebenarnya ada juga yang masakan ini kan. Oh, sudah pernah ada yang ini? Sudah ada di sini. Iya. Tahun 7. Ini 7. Pak, kalau Pak Lojor gimana Pak? Ini tuh. Pak Lojor kan pakai? Iya, Mesin ini? pakai. Iya. Saya yang masak kemarin Pak di sini. Asli ya. Ini ada sana belok kiri nanti. Iya. Mbak ini sama istrinya maksudnya masak. Namanya panggilan Marsidi namanya Marsidi. Iya. Siapa Pak? Marsidi apa Marsudi? Oh, Bapak aku Marsudi namanya. Karena di sini Marsudi. Panggilannya Delojor. Karena di sini kanalnya Pak Dojor jadi orang ya kalau Bahan baku kita filter terus langsung masuk ke mesin grinding motor. Di sini nanti ada tombol-tombolnya Pak. Kita tinggal klik aja. Mau yang pH 7 tinggal ini. Kita ada pH 8,5, pH 9 sampai 9,5. Juga ada pH 11 sama pH 6. Itu fungsinya masing-masing. Kegunaannya ada masing-masing. Gitu. Nah, salah satunya keunggulannya adalah alkalis. Nah, alkalis ini adalah sifat air yang bersifat basah, maksudnya sifatnya basah Pak. Jadi dari grinding water ini mengeluarkan alkalis itu di pH 8 sampai dengan pH 9,5. Itu air yang bersifat basah yang bagus untuk tubuh kita Pak. Nah, ini Ivan akan jelaskan dulu yang pertama alkalis. Nah, untuk alkalis ini Ivan kasih contoh ke Bapak, ada aqua, ada larutan penyegar kaki 3, Sprite, Pocari Sweat sama air kangen water. Ini yang udah kita suling, ini pH 11. Nah, terusnya di sini ada pH tester. Kan buat pH tester nih. pH tester ini untuk ngetes kadar pH air. Nanti kita tes. Jadi kita tahu nanti air ini nanti asam atau basah. Kalau kita nanti tes ternyata di sini kan ada chartnya nih Pak ya. Ada angka-angkanya nih. Kalau nanti kita tetes ternyata warnanya hijau, artinya itu netral, masih bisa diminum, tapi hanya untuk menghilangkan dahaga. Terusnya nanti kalau warnanya seperti di sini sampai kuning bahkan merah, itu artinya asam. Itu tidak bagus untuk tubuh kita. Kalau nanti warnanya biru atau sampai ke ungu ke sini, itu artinya basah. Itu bagus, sehat untuk tubuh kita. Kita sekarang langsung ya coba di sini. Ya Pak ya. Kalau yang pertama ini air aqua, ini air sejuta umat lah ya Pak sampai sekarang juga. Ini kita nggak tahu bermaksudnya lah Pak ya, nak jalan-jalan produk lain apa gimana, cuman nak nyari perbandingan Pak biar kayaknya kita ngertinya lebih jelas kalau pakai praktek perbandingan kayak gini kan. Nah di sini aqua ini pun masih netral Pak ya, masih hijau Pak ya, posisinya masih hijau. Terus ini larutan penyegar cap kaki 3, ini masih di pH 4 ya Pak ya, warnanya sama ya dengan yang 4 ya. Terus ini Sprite pun asam nih Pak di angka 2. Terus Pocari Sweat, apalagi ini lebih parah nih Pak, nih sudah semakin merah, artinya asam banget untuk minuman yang kayak gini nih. Berarti dia sudah condongnya ke sini. Aqua pun masih netral ternyata, masih hijau, bisa diminum tapi hanya untuk menghilangkan dahaga. Tidak ada khasiat. Tidak ada khasiatnya, tidak mampu mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah ini air kangen water Pak, ini yang 11 yang ada dari mesin kangen water ini, yang kita buat dari mesin kangen water ini sudah cenderung ke ungu Pak, kegelap di sini, basah. Artinya ini mampu mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh kita Pak, sehingga nanti kalau kita minum air kangen water ini minimal rutin 2 hari atau 3 hari itu langsung efek langsung di kita, nanti langsung ada reaksinya, biasanya langsung detox dia Pak. Kadang kan tergantung sama kondisi tubuh orang masing-masing sih, ada yang
detoksnya keluar dari keringat, ada yang keluar dari urin, ada yang kentut terus Pak, malah bahkan ada juga yang buang air besar terus kayak gitu, ada yang sampai muntah. Nah, kondisi tubuh kita yang selama ini udah minum air-air yang seperti ini, air biasa yang seperti ini, bisa kita masih netralisir Pak. Kita nggak telat juga kalau sekarang kita mau netralisir dengan mineral water. Nah, kondisinya akan seperti ini ya Pak, jadi basah lagi dia, ini basah. Tapi untuk minuman-minuman yang seperti ini kenapa nggak warnanya juga nggak balik lagi basah, karena kondisi yang ada di dalam sini udah terlalu parah ini Pak, asamnya udah sampai di pH 2. Nanti Pak angkat dulu dah Pak. Lama nanti biar Sini aja Pak. Saya introduksi dikit Pak. Saya minta contoh dari aqua ini, kita teteskan apa hasilnya gitu kan. oke. Secara live nih. Sama minta gelas lagi pun kita minta air yang sudah disuling pakai look punya Pak ini. Kalau ada tempat. Ini ada gelasnya Pak. Boleh. Ya. Pak Ivan mobilnya kuncinya ada situ. Atau coba jemput Pak. Sama look ya Pak ya? Sudah. Itu Boleh nggak minta lagi yang sumur, yang mentah. oke. Berarti Ini kita kasih contoh ini juga. Oke. Kalau yang ini air dari Look ya Pak ya. Terus ini air ini Ya. Agwen. Bentar, air yang luknya minta dikit untuk yang tadi nanti. Sisain dikit. Ya. Lagi biar sama. Oh, itu yang untuk antioksidannya. Nah, ini Kita TDS ini dulu ya Pak ya. Nampak ada angkonya Bang? Agak kurang nampak. 008. Ya. TDS itu Pak, total dissolved soil itu mineral yang terkandung di dalam air. Ini 090. 9. Terus ini air bahan baku ya. Air sumur Pak ya. Iya. 048. Jauhnya. Ini Airnya bagus Pak, tapi sama Ini aku alat kurangin ya Pak ya, banyak. airnya bagus Pak, air sama Bapak. Tapi gara-gara alat itu Jadi turun Pak mineralnya ya. Mineral padahal ya Pak ya. Tadi ini bahan baku, Bahan baku 48 ya Pak ya. 48. Setelah diluk jadinya 008. 09. 0 berapa tadi? 008 ya. 008 ya. Yang ini 90 tadi kan? Ya, 090. Ini untuk yang kayak tes terus ini apa? 90 itu kan air itu tadi ya. 9 Ini 90 90 aqua. Aquen. Aquen. Terus air sumur 48. 8. Terus air loop 008. Terus pH-nya Pak. Ya. Kita cek. 2 tetes. 2 tetes. Ini air Oh, ini sumur. 2 tetes. Itu ya. Nah, perbedaan. Ini yang dari Ini loop. Look. Pak tadi. Sisanya berapa nih? Kategorinya masuk ke Ke berapa ya? 2, 3. asam. Masih 3, 4 4. 4 ya. Empat. Kayak las segar tadi ya. Berarti asam ya? Asam. Kalau untuk ini Aguen Agwen masih standar ya, masih netral 7. ya. Netral. Kalau ini air sumur. Air sumur. Tiga. Sama. 3 koma ya Mbak ya, hampir 4 ya. Nah ini untuk standar alkalinya Pak. Jadi alkali itu ibaratnya ini kan standar darah kita Pak ya, yang ada di dalam tubuh. Seharusnya yang baik yang masuk ke tubuh kita itu minimalnya kalau kita nggak ketemu yang basah Pak ya, minimalnya 7 saja. Kenapa harus 7.4? 7.4 itu Pak, tubuh kita tuh homeostatis. Homeostatis itu artinya asam dan basa kita stabil, tidak akan mudah terjadi reaksi penyakit apapun.
Artinya kalau kita minum air yang masih ini tadi yang masih standar, sel kanker tidak atau sel tubuh tidak bereaksi terhadap penyakit, dan kondisi asam masih bisa ternetralisir minimal sih. Cuma Pak, minum air ini kita memang yang tadinya bisa ada gula, kolesterol, dan gangguan penyakit lain-lainnya, ya mereka hanya, dia tidak hilang dari tubuh kita, mereka hanya menunggu saja kapan waktunya akan meledak ya. Karena kan air ini sehat memang, layak minum, tapi dia tidak menyehatkan seperti Rosia bilang. Tapi kalau kita punya Kangen Water Pak, kita punya mana Kangen Water ini? Jadi kalau misalnya kita gini Pak kondisinya, kenapa kita tuh minum Kangen Water atau mengubah air kita menjadi air yang ber-pH basah untuk membantu Pak menetralisir tubuh kita itu, menghilangkannya dari keasaman tadi. Langsung jadi berubah ya. Dibantu. Tapi biasanya kalau air ini dia cepet ini lagi karena masih mentah ya kan, dan belum diproses. Artinya posisi begitu sudah boleh diminum? Bukan boleh diminum, air biasa tadi kita ganti dengan menggantikan air Kangen Water. Jadi tubuh kita yang tadinya asam, jadi dia menjadi basah Pak. Tubuh basah itu ya intinya insya Allah panjang umur Pak. Kenapa? Karena segala penyakit yang ada di tubuh ini ditekan, dihilangkan. Jadi sel kanker dihilangkan, sel baik yang disuburkan. Sehat Nah, ya. tapi Pak, kenapa kita kok nggak jual airnya per liter? Kenapa kita nggak jual air yang seperti ini Pak? Karena begini konsepnya. Kalau kita jual air seperti ini, justru pemborosan yang akan terjadi. Saya beli aqua terus Pak, saya beli aqua yang 25.000 per galon itu dalam 1 tahun aja 9 juta habisin dia. Karena kita kan minum terus ya jangka panjang. Tapi kalau kita misalnya punya mesinnya sendiri, kan tubuh kita itu kan Pak lah sudah sehat ini tadi, makanya air ini kita nggak bisa minumnya itu sedikit. Kan kebutuhan air kita itu kan minimal kalau kita berberat badan 60 kilo, 2,7 liter paling sedikit minimal. Sementara kalau kita mau minum air ini tuh sudah berapa? Anggota keluarga kita misalnya 5 orang saja udah berapa? Karena kita tidak setiap hari mendapatkan asupan asak basah. Kadang-kadang yang asam yang banyak kan Pak, gula dan lain-lain, nasi itu udah berubah. Makanya Pak, kenapa kita punya mesin sendiri? Dengan gampangnya tubuh kita ini akan berubah menjadi asam. Lalu nanti kita bersihin lagi, Mas, minum lagi yang ini, basah lagi. Nanti kan kita makan lagi kopi, minum segala macam, asam lagi. Jadi kita tuh seperti ibaratnya baju Pak, kotor dicuci, nanti bersih lagi ya kan, kotor dicuci. Itulah konsep alkalize yang ada di energi ini Pak. Makanya kenapa kita tuh nggak jual air galon-galonan, tapi memang harus kita punya mesinnya sendiri di rumah, karena kita akan lebih paham airnya masuk bagaimana, prosesnya seperti apa, kita yang tahu.